Kadar! Mana sih? Kadar! Bah! Nyariin saya buat apa? Ibadah. Oh iya, Tunggu. kita siap-siap ibadah ya? Kadar! Iya, kenapa? Jangan di situ dong. Oh iya. Tunggu ya. Ih, Kadar mah. Kadar! Tunggu. Nah, Nah. sudah. Kita siap-siap ya. Siap. Siap apa? Ibadah kan? Oh iya, siap ibadah. Adik-adik yang di rumah, kita akan siap ibadah. Kita akan beribadah sebentar lagi. Nah, yang pengen ke toilet dulu. Iya. Nanti jangan sampai di tengah-tengah ibadah ke toilet, Iya. ya. Nanti ngompol. Kebelet pipis. Ya, jangan. Sekarang yang makannya ditaruh dulu. Nah, itu yang di sana di belakang tuh. Karena kita mau ibadah. Ya, kemudian apalagi yang main-main, yang masih tidur-tiduran. Kemudian perlu disiapkan Alkitab. Nanti kalau diajak buka Alkitab. Ya. Kemudian kalau perlu ditulis, catat dengar. hari ini pesannya apa gitu ya. 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 Sudah siap semuanya? Ya. Nanti kalau diajak menyembah Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Karena Tuhan Yesus hadir di situ. Amin. Ya. Ya. Tuhan Yesus dekat dengan adik-adik yang ada di rumah. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Udah siap ya? Ya. Siap ya? Ayo sekarang kita mulai ibadah kita. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Bersama Yesus luar biasa. Yes. Oke, hari ini kita mau ibadah. Kak Krisa mau kenalin dulu ya satu-satu. Di sebelah kiri Kak Krisa ada Kak Tasya. Kak Cia. dan Kak Krisa, dan juga pemusiknya yaitu Kak Lucky. Oke, adik-adik, kita sama-sama mau sembah Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh. Yuk, yang masih tidur-tiduran, kita ambil posisi untuk duduk yang rapi. Kita sungguh-sungguh. Tutup mata kita sama-sama sembah Tuhan yuk. Ya Tuhan, ku sembah haleluya. Sembah Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi adik-adik yuk. Terus ingat-ingat kebaikan Tuhan dalam hidup adik-adik. Ya Lord Jesus. Katakan thank you Jesus. Sama-sama yuk nyanyikan penyembahan ini. Ada panggilan Allah. Ada panggilan Allah. Ada panggilan Tuhan atas bangsaku. Ada panggilan Allah. Ada panggilan Allah. Ada panggilan Tuhan. Tuh generasiku sebelum Yesus datang. Ada panggilanmu atas hidupku. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Katakan dari awal yuk, lebih sungguh-sungguh lagi. Shalom. Ada panggilan
panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas bangsaku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan untuk generasiku. Sambil angkat tanganmu tinggi-tinggi yuk. Sebelum Yesus datang, ada panggilanmu atas hidupku. Ini kami Tuhan. Ini aku Tuhan. Utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan. Utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Katakan ini aku. Ini aku Tuhan. Utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan. Utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan ini aku. Ini aku ya Lord. Utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan. Utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku, sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku, sampai generasiku diselamatkan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja ya Lord. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu ya Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Katakan tiada janji. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari sembah Tuhan. Syaralabaya
Sekarang angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan, yuk. Ikuti Kak Krisa berdoa, katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih. Terima kasih. Buat kebaikan Tuhan. Buat kebaikan Tuhan. Dalam hidup kami. Dalam hidup kami. Biarlah kami. Biarlah kami. Mau selalu. Memuji. Dan menyembah Tuhan. Dan menyembah Tuhan. Setiap waktu. Setiap waktu. Setiap saat. Setiap saat. Biarlah nama Tuhan. Biarlah nama Tuhan. Yang selalu. Yang selalu kami tinggikan. Kami tinggikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar lagi, kami mau memuji Tuhan. Kami mau bersorak-sorai buat Tuhan. Kami mau bersorak-sorai buat Tuhan. Biar pujian kami, dan penyembahan, yang kami naikkan, bisa berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Sekarang semuanya kakak undang buat bangkit berdiri. Ayo, kita mau memuji Tuhan. Adik-adik harus semangat. Coba bilang sama kanan kirinya on fire. On fire. Haleluya. Kita mau jalan-jalan sama Yesus ya. Yuk, jalan tempat dulu yuk. Yeay. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selama. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Dari awal jalan di tempat. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam senyum, suka, jalan nangis, dalam duka. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Sekali lagi, serta Yesus selamanya. Sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Apa DNA kita? Siapa kita? Kita adalah prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Amin. Ayo adik-adik, kita semangat memuji Tuhan. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya.
puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Sekarang ikutin kakak ya, bilang gini, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus cinta dan sayang kepadaku, apapun yang terjadi, dia tidak akan meninggalkan aku. Coba bilang amin. Haleluya. Kita mau nyanyiin lagu Biarpun Gunung-gunung Beranjak ya. Yuk, siap-siap tepuk tangan semuanya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak. Betul ya? Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dari. Siap-siap lompat. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku dari awal. Biarpun gunung-gunung beranjak, amin, dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Lompat. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Lompat ke belakang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Ke depan ya. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sekali lagi. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Haleluya. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Pentakosta ketiga artinya 1. Pencurahan Roh Kudus terdahsyat di zaman now. 2. Penuaian terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia. Penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan sampai kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, sekarang kita waktunya mendengar firman Tuhan. Asik. Kalau mendengar firman Tuhan, sungguh-sungguh. Ya. Jangan sambil main-main, ya kan? Benar. Perhatikan baik-baik pesan yang disampaikannya. Ya. Supaya kita bisa mengerti. Kalau kita bisa mengerti, nanti kita lebih mudah untuk melakukannya. Kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan yang berikut ini. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kasinta percaya bersama dengan Tuhan Yesus, setiap hari adalah hari yang luar biasa. Nah adik-adik, tadi kita sudah sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, yuk kita sama-sama berdoa ya. Ikutin Kasita berdoa. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya. Yuk kita berdoa ya.
Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, buat sukacitamu sepanjang ibadah online kami hari ini. Kami sudah memuji menyembah Tuhan, dan sekarang kami mau siapkan hati kami untuk mendengar firman Tuhan. Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami supaya kami mengerti firman-Mu, dan supaya firman Tuhan dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam hati kami dan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Yeay. Luar biasa, segala kemuliaan buat Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum Kasinta bercerita, Kasinta mau kasih tunjuk sesuatu. Nih, adik-adik, siapa yang tahu ini apa ya? Ayo, siapa yang tahu? Ini adalah dompet. Benar sekali adik-adik. Dompet ini fungsinya buat apa ya? Dompet fungsinya untuk menyimpan uang, supaya uangnya tidak tercecer adik-adik, supaya uangnya tidak jatuh, tidak hilang. Nah, dalam dompet ini ada uang. Nih adik-adik, kasih lihat ya, tuh ada uang. Tuh. Nah, wah uangnya ada. Wah ada banyak. Uang ini mau dipakai buat apa ya adik-adik ya? Uang bisa dipakai buat banyak keperluan. Contohnya buat bayar apa ya? Oh iya, buat bayar uang sekolah. Terus buat apa lagi? Oh iya benar, buat kasih persembahan. Buat apa lagi? Buat beli makanan. Betul, ada yang bilang buat beli mainan. Tapi kita harus pakai uang ini untuk hal-hal yang penting dahulu ya adik-adik ya. Jangan uangnya dihabis-habiskan untuk beli mainan. Uang harus dipakai untuk yang penting-penting terlebih dahulu. Baru nanti kalau ada lebihnya kita belikan yang lain, seperti jajan, mainan, dan sebagainya. Nah, ngomong-ngomong soal uang, Kasinta jadi ingat nih, di Alkitab ada cerita mengenai uang yang dipakai untuk membayar yang namanya pajak. Wah, Kak, pajak itu apa ya? Nah, pajak itu sebenarnya iuran wajib adik-adik. Sama seperti adik-adik sekolah, adik-adik harus bayar yang namanya uang sekolah. Nah, pajak juga seperti itu. Pajak adalah biaya yang harus kita bayar atau iuran yang harus kita bayar yang sifatnya wajib. Jadi, dulu waktu Tuhan Yesus dan murid-muridnya ada di kota yang namanya Kapernaum, mereka mau masuk ke dalam bait Allah. Nah, kalau ke bait Allah itu biasanya untuk apa adik-adik? Untuk beribadah, betul. Seperti waktu adik-adik ke gereja. Kita datang ke gereja untuk beribadah. Jadi waktu Petrus, muridnya Tuhan Yesus itu mau masuk ke dalam bait Allah, ada seorang bapak penarik bea atau penarik pajak itu yang memberhentikan Pak Petrus. Dia bertanya, apakah Pak Petrus dan juga Tuhan Yesus sudah membayar pajak atau belum? Dan ketika dia masuk ke dalam bait Allah, Tuhan Yesus ada di dalam. Tuhan Yesus bertanya mengenai peristiwa yang tadi terjadi di luar. Tuhan tahu nggak? Tuhan tahu. Dan Tuhan tanya kepada Pak Petrus, apakah kita harus membayar pajak kepada pemerintah? Pajak itu tetap harus dibayar. Karena apa adik-adik? Karena kita sebagai warga negara yang baik harus tunduk sama pemerintah. Pemerintah itu wakilnya Tuhan di muka bumi ini. Jadi kalau pemerintah menyuruh kita membayar pajak, kita wajib membayar pajak. Tuhan bilang kita nggak boleh jadi batu sandungan. Maka Tuhan bilang kepada Petrus, dia disuruh Tuhan Yesus pergi memancing ke danau. Waduh,
kan mau bayar pajak, Kak. Kok malah disuruh mancing? Mancing biar dapat ikan, ikannya dijual gitu. Oh, bukan adik-adik. Ternyata ada tujuan Tuhan Yesus yang luar biasa. Tuhan mau melakukan mujizat yang luar biasa. Petrus disuruh memancing dan Tuhan Yesus bilang, nanti di ikan pertama yang kamu dapat nih, di mulut ikan itu nih, itu ada uangnya adik-adik. Luar biasa ya, ada uang dalam mulut ikan. Dan yang lebih luar biasanya lagi, uang yang ada di dalam mulut ikan itu jumlahnya pas untuk membayar pajak buat Tuhan Yesus dan juga buat Petrus. Waktu itu satu orang harus membayar pajak 2 dirham. Jadi kalau 2 orang harus membayar 4 dirham. Dan Tuhan Yesus bilang kepada Petrus, kalau ikan yang dia tangkap di mulutnya itu ada uang 4 dirham yang cukup membayar pajak untuk Tuhan Yesus 2 dirham dan juga untuk membayar pajaknya si Petrus 2 dirham, 4 dirham. Luar biasa ya adik-adik ya. Tuhan Yesus membuat mujizat. Adik-adik, Kak Sinta juga mau berkata kepada adik-adik. Hari-hari ini mungkin kita sedang ada di masa-masa yang sulit. Kita ada dalam apa yang namanya pandemi karena penyakit COVID-19. Mungkin ada banyak sekali orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Dan bisa jadi salah satunya adalah keluarga kita, papa mama adik-adik, atau teman adik-adik, tetangga adik-adik. Semua ada dalam masa yang sulit. Tapi adik-adik, ingat cerita Kak Sinta tadi. Tuhan Yesus sanggup melakukan mujizat. Di mulut ikan pun bisa ada uang. Berarti apa adik-adik? Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara besar yang secara pikiran atau secara akal itu gak mungkin. Tuhan sanggup kerjakan. Kita tidak perlu khawatir. Kalau kita anak-anaknya pasti dipelihara Tuhan. Firman Tuhan bahkan berkata apa adik-adik? Burung pipit di udara Tuhan pelihara. Bunga-bunga bakung di taman Tuhan dandani. Apalagi kita, anak-anaknya yang percaya kepada Tuhan. Kita gak perlu khawatir karena pemeliharaan Tuhan sempurna atas kita. Apapun kebutuhan kita, pasti Tuhan sediakan asal kita percaya, berharap kepadanya, dan sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Nah, sekarang waktunya ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini diambil dari Yeremia 32 ayat 17c. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Pendek ini bisa. Sudah hilang. Yeremia berapa tadi? Yeremia 32 ayat 17c. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Bisa. Hilang lagi. Gak apa-apa, masih ingat. Yeremia 32 ayat 17c. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Hilang semua. Bisa tetap. Ya kan? Hafal kan teman-teman? Yang hafal langsung minta divideoin sama papa dan mama. Kemudian di-upload di Instagram masing-masing. Jangan lupa di-tag ke BKR Modern Land. Oke teman-teman. Sampai jumpa. Tuhan Yesus berkati. Kita mau berdoa sama-sama. Kita mau bersyafaat. Kita mau mendoakan bangsa dan negara kita supaya bangsa dan negara kita bisa terbebas dari pandemi COVID-19 dan juga dari resesi ekonomi global. Kita mau berdoa bersama dengan teman-teman adik-adik yang lain dan akan dipimpin oleh teman-teman adik-adik dalam doa syafaat. Yuk, kita lipat tangannya, tutup matanya, kita siapkan hati untuk berdoa. Damailah Indonesiaku. Tuhan, kami berdoa untuk pemimpinan kami Tuhan, berkati Apa Niko dan Oma Hermin ya Tuhan,
Kau urapi mereka dengan dahsyat ya Tuhan, dan juga berkati Opaniko dan keluarganya Tuhan lebih lagi ya Tuhan. Dan juga Tuhan kami mau berdoa untuk Dedi dan Bunda ya Tuhan. Kau berkati Dedi dan Bunda berlimpah-limpah, dan juga berkati keluarganya ya Tuhan. Dan juga berkati untuk Dedi dan Bunda ya Tuhan. Kau urapi mereka berlimpah-limpah ya Tuhan, biarlah Dedi dan Bunda bisa menjadi sehat ya Tuhan. Dan juga Tuhan kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang ada Tuhan. Kau berkati keluarga-keluarga yang ada Tuhan. Kau urapi keluarga-keluarga yang ada berlimpah-limpah ya Tuhan. Juga berkati untuk teman-teman dan guru-guru kami ya Tuhan. Kau berkati teman-teman dan guru-guru kami di sekolah ya Tuhan. Kau urapi mereka dengan dahsyat ya Tuhan. Kau berkati teman-teman dan guru-guru kami berlimpah-limpah. Dan juga Tuhan kami mau berdoa untuk jiwa-jiwa ya Tuhan. Kau berkati jiwa-jiwa ya Tuhan. Selamatkanlah jiwa-jiwa ya Tuhan. Aku berdoa untuk bangsaku ya Bapa, bangsa Indonesia. Kau berkati, kau lawat bangsaku ya Bapa. Damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Tuhan, aku juga berdoa agar Indonesia bebas dari virus COVID-19. Indonesia bebas dari krisis ekonomi global. Pemulihan ekonomi terjadi di bangsa kami ya Bapa. Kuralabalalabalalabalala Tuhan, aku juga berdoa untuk semua tim medis yang ada. Kau berkati lewat tangan-tangan mereka untuk menyembuhkan orang yang sedang sakit ya Bapa. Kau berikan mereka kekuatan, kau pulihkanlah mereka ya Bapa. Tuhan, aku juga berdoa untuk kedatangan-Mu yang kedua kalinya ya Bapa. Datanglah kerajaan-Mu Maranatha. Kuralabalala Tuhan, aku juga berdoa agar umat-Mu dapat menyelesaikan amanat agung-Mu Tuhan. Tuhan, aku juga berdoa untuk generasi RMD ya Bapa. Generasi yang cinta mati-matian kepadamu ya Bapa. Generasi yang tidak kompromi dengan dosa, agar mereka lebih lagi memenangkan banyak jiwa-jiwa ya Bapa. Kuralabalalabalala. Aku juga berdoa untuk lembaga yang kau pilih sebagai the messenger of the third Pentecost. We pray GEI, we pray ORU, we pray WEA, we pray COG. Kau berkati lembaga ini ya Bapa. Kau berikan semangat yang lebih lagi on fire ya Tuhan, agar mereka lebih lagi menangani banyak jiwa-jiwa, sehingga nama-Mu lebih lagi dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku sudah berdoa dan mengucap syukur ya Tuhan. Dengan iman ku katakan, amin. Nah, sekarang teman-teman bisa memberikan persembahan atau persepuluhan dengan cara transfer melalui rekening berikut ini. Atau dengan cara scan kris melalui ponselmu. Scan kris bisa pakai aplikasi BCA Mobile, Mandiri Mobile, BNI Mobile, Permata Mobile, Dana, Link Aja, OVO, GoPay, dan lain-lain. Dan jangan lupa memberikan keterangan ibadah anak. Mari adik-adik, kita angkat tangan kita berseru sama seperti Yabes berseru. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai
Mari anak-anak kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Berkat yang berlimpah dari Allah Bapa di surga, kasih karunia dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan penuh kemuliaan, bahkan sampai selama-lamanya. Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa katakan, amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, Tata, ibadah kita udah selesai. Minggu depan ibadah lagi. Oh, iya, ya. Iya. Ketemu Nah, lagi ya? iyalah. Ya adik-adik ya, minggu depan kita ibadah lagi. Dan kakak, Kak Darmadi, dan Tata pamit. Sampai ketemu di ibadah Banten Kids Revival minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.